Oke, kita sudah mempelajari kemarin teori dioda. Ya, kita kemarin sudah membahas basic idea, the ideal idea dioda, kemudian second approximation, third approximation. Kita sudah bahas. Ini tidak akan kita kaji di pertemuan, ya. Nah, tujuannya juga sudah dijelaskan kemarin, ya. Kemudian untuk basic idenya, ya, di sini untuk resistor dia memiliki straight line untuk di grafik, ya, yang ada misalkan I versus V, maka resistor akan memiliki grafik seperti ini, straight line, ya, dimana antara I dan R ini proporsional, yang artinya jika tegangan yang diberikan semakin besar, ya, maka arus juga akan semakin besar pula, ya. Nah, berbeda dengan dioda. Nah, dioda kalau kita lihat grafiknya, ya, dia akan ada waktu tunggu di sini, ya. Waktu tunggunya ini disebut sebagai knee voltage atau hambatan barrier potensialnya, ya, barrier potensial. Kalau dia silikon maka dia 0,7, kalau dia germanium maka dia 0,3 volt, ya. Jadi harus mencapai titik ini dulu, maka harus bisa dilewatkan melalui dioda tersebut. Nah, untuk di sini ada simbol penulisan dioda. Kita lihat yang berwarna orange ini, ya. Saya akan gambarkan di sini, ya, bahwa sisi positif dari dioda adalah yang ada segitiganya ini, ya. Kemudian yang tidak ada segitiganya adalah sisi negatif. Oke. Nah, sisi positif ini disebut sebagai P-type, ini N-type, ya. Jadi kalau digambarkan seperti kira-kira. Jadi yang garisnya ini merupakan untuk barrier potensialnya, ya. Ini kakinya, kaki katoda untuk sisi N, ya. Ini anoda untuk sisi P, ya. Nah, kenapa ini menjadi sisi positif, ya? Kenapa ini menjadi sisi negatif? Kemarin sudah kita kaji bahwa di P-type, ya, bahan semikonduktor P-type, dia akan memiliki majority carrier atau pembawa muatannya adalah hole, ya. Itu kan banyak hole di sini yang cenderung memiliki muatan positif, ya. Sedangkan di sisi lain, di sisi N, dia memiliki lebih banyak elektron sebagai pembawa muatan, ya, yang memiliki muatan negatif, ya. Nah, kemudian untuk style dan dioda seperti ini ada rectifier, nanti kita akan kaji di pembahasan selanjutnya, ya. Kemudian ada dioda tipe D015 atau ini, ya. Ada seperti cincin di sini, ini merupakan penanda dari pembatas, ya. Jadi semakin dekat dengan cincin maka dia disebut sebagai katoda, ya. Semakin jauh dari cincin disebut sebagai sisi P, ya, atau anodanya, sisi positifnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini di gambar C ada forward bias di sini. Nah, ini gimana ini forward bias? Apa arti dari forward bias? Jadi forward bias itu ini akan melewatkan arus, ya. Melewatkan arus. Kenapa dilewatkan arus? Ya, kemarin sudah kita kaji juga, ya, di video sebelumnya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat di sini bahwa untuk mengenali apakah dioda ini forward bias, ya, maka kita bisa mengenalinya jika tegangan positif ini terhubung dengan kutub positif dari dioda, ya, maka arus akan bisa melewati dioda tersebut atau dalam keadaan forward bias. Ketika dia terbalik positif dari tegangan terhubung dengan negatif, maka dia disebut sebagai reverse bias
artinya arus tidak akan bisa melewati dioda tersebut, ya, kecuali dibuat tegangan yang sangat tinggi, maka tentu arus akan bisa melewati dioda tersebut. Namun itu tidak disarankan, ya, tidak disarankan, karena kita harus membutuhkan tegangan yang sangat tinggi, ya, untuk melewatkan arus. Jadi yang disarankan adalah forward bias. Nah, di sini ada ini voltage yang saya jelasin tadi, bahwa harus mencapai tegangan tertentu untuk bisa melewatkan arus, ya. Jadi ini adalah hambatan potensial yang ada di dalam dioda silikon. Kalau dia germanium 0,3 volt. Jadi sebelum mencapai 0,7 maka arus tidak akan bisa mengalir, ya. Ketika hambatannya sudah mencapai 0,7 maka arus bisa mengalir, ya. Kemudian kalau untuk reverse current, ya, tidak akan bisa mengalir, sangat besar sekali, ya. Tunggu sangat besar sekali dulu tegangan yang diberikan, ya. Bandingkan antara 0,7 dan di sini, ya. Jadi bermacam-macam, ada yang sampai minus 100 volt, ada yang 50 volt dulu, kemudian ada yang misalkan 40 volt, agar bisa arus terlewatkan atau mencapai titik breakdown-nya, ya. Nah, di sini ada bulk resistance, ya. Kemarin juga sudah kita kaji bahwa bulk resistance adalah resistansi yang ada di dalam material semikonduktor tersebut, ya. Jika dia bahannya silikon, ya, maka ada bulk resistance-nya, ya. Jadi kalau misalkan diodanya silikon, ya, misalkan diodanya silikon, maka arus akan lewat, ya, ketika tegangan sudah mencapai 0,7 volt, ya. Jadi ketika sudah mencapai 0,7 volt arus akan mengalir. Artinya hambatan yang hanya ada di dalam yang ada di dalam ini dioda ini hanya tinggal hambatan bulknya, hambatan dalamnya, ya, hambatan yang ada dalam material tersebut. Tidak lagi ada hambatan potensialnya atau 0,7 volt ini, ya. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi. Nah, kemudian untuk maksimum DC forward ada arus DC yang bisa dilewatkan ke dalam dioda atau melalui dioda, ya. Ketika sudah terlalu tinggi arusnya, maka ini bisa mencapai panas yang sangat tinggi di dalam dioda tersebut, ya. Ketika sudah sangat tinggi, maka akibatnya akan terjadi kerusakan terhadap dioda, ya. Nah, kemudian untuk power dissipation, ini adalah energi yang dikeluarkan oleh dioda. Misalkan kalau dia dialiri arus, maka dioda tersebut nanti akan panas, ya, akan panas, kemudian akan menyebarkan panas ke sekelilingnya, ya. Ini adalah energi yang terbuang atau energi yang sia-sia, ya, yang tidak dimanfaatkan. Ini power dissipation. Nah, power dissipation ini PD sama dengan VD kali ID. Jadi hampir sama dengan power yang dikonsumsi oleh dioda tersebut. P sama dengan V kali I, ya. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian lihat juga, ya, ada contoh. Nah, ini jadi ada teori dioda yang ideal itu seperti apa, ya. Jadi dioda yang ideal itu kita ibaratkan bahwa dioda tersebut sebagai konduktor, bukan sebagai semikonduktor, ya. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai konduktor, maka dia akan menjadi perfect konduktor, ya, atau zero resistan. Tidak memiliki resistansi sama sekali, tidak memiliki hambatan potensialnya, ya, yang bernilai 0,7 atau 0,3 untuk germanium, ya. Jadi dia sebagai switch, kalau terhubung harus mengalir, kalau tidak mengalir, seperti itu, ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, ya.
Contoh yang pertama ini adalah untuk resistor dioda yang ideal, tidak memiliki hambatan. Jadi sama saja ini seperti ya seperti material biasa, atau hanya seperti kabel saja atau wire saja ya. Jadi sama saja tidak memiliki dioda ya. Maka untuk mencari tegangan di L ini ya, sama dengan tegangan yang ada di sumber ya, karena memang langsung terhubung ke load atau ke bebannya ya. Misalkan ada bola lampu ya, bola lampu ini langsung terhubung ke sumber. Jadi tegangan yang diterima oleh bola lampu ini adalah tegangan sumber ya. Tidak ada lagi pemotongan di dioda, karena dioda di sini adalah dioda ideal. Nah, sedangkan untuk IL-nya ya kita masukkan saja menggunakan hukum Ohm, di mana V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. V-nya adalah 10, R-nya adalah 1 kilo ohm, maka hasilnya adalah 10 mA. Kalau kita ubah ke ampere, tinggal kita bagi 1000 ya, sama dengan 10 kali 10 minus 3 ampere atau 10 minus 2 ampere. Nah, di sini untuk contoh yang berikutnya ya, ini anggap saja dioda ini ditiadakan ya, maka ini sama saja kita menghitung seperti biasa ya. Namun di sini kita menggunakan teorema Thevenin ya. Kalau dia teorema Thevenin, ini kita lepaskan terlebih dahulu ya, bebannya kita lepaskan, maka kita cari VTH-nya, kemudian kita cari RTH-nya ya. Sangat sederhana, sehingga nanti rangkaian akhirnya sangat simpel, hanya memiliki satu beban dan juga satu RTH ya, dan ada tegangan sumber VTH ya. Jadi ini adalah RL. Nah, kita akan mengubah ini kalau diubah ke dalam rangkaian Thevenin. Nah, di sini misalkan kita punya rangkaian seperti ini tadi ya. Nah, di sini ada 36 volt, di sini 6 kilo, di sini 3 kilo, di sini 1 kilo ya. Ini anggap saja tidak memiliki dioda karena dia dioda ideal ya. Maka kita akan mencari di sini V load dan juga I load ya. Namun pertama kali kita harus menyederhanakan rangkaian ini menjadi rangkaian Thevenin ya. Nah, pertama kita akan mencari R Thevenin ya. Kita mencari R Thevenin dengan cara menghubungkan singkat ini ya, sumber arus kita hubungkan singkat, kemudian seperti ini ya, kita lepaskan 1 kilo ohm atau loadnya ini ya. Kemudian kita akan menghitung RTH dari A hingga ke B. Maka kalau ditinjau dari A ya, maka R1 dan R2 ini akan menjadi paralel ya. Maka RTH-nya sudah sangat simpel. RTH sama dengan 1 per R1 ya. R1 ditambah 1 per R2. Ini sama minus 1 ya, atau pangkat minus 1. 1 per 6 ditambah 1 per 3 pangkat minus 1. Ini sama dengan kali silangkan ya, 3 tambah 6 9 per 18. Maka jadinya 18 per 9 sama dengan 2 kilo ohm. Maka sudah kita peroleh RTH nya 2 kilo ohm. Nah, kemudian
kita akan mencari VTH-nya. VTH-nya ini kita hubungkan kembali dengan sumber ya. Kita hubungkan kembali dengan sumber 36 volt ya. Nah, cara menghitungnya ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita harus pahami dulu rangkaiannya. Nah, kalau ini sudah seperti ini rangkaiannya, maka kalau kita ukur menggunakan voltmeter ya, di titik A, B, dan juga di titik, misalkan di sini di titik C ya, dan di titik ini titik B juga ya, titik B juga karena dia satu jalur dengan B ya. Di titik C dan di titik A itu sama ya. Karena apa? Karena memang arus tidak akan mengalir ke titik A karena ini sudah menjadi rangkaian terbuka. Jadi sama saja V atau tegangan di titik A dan tegangan di titik C ini sama ya. Jadi V A sama dengan VC sama dengan VTH ya, tegangan Theveninnya. Nah, sehingga kalau untuk mencari tegangan Theveninnya yang sangat simpel ya, kita lihat di sini bahwa sumber arus ada di sini ya. Misalkan ada di sini. Sumber arus ada di 36 volt ini ya. Misalkan arus akan mengalir ke sana ya. Maka ke A tidak akan bisa mengalir dan sepenuhnya akan mengalir ke titik B ya. Maka ini sudah menjadi seperti rangkaian seri ya, jika kita attach kembali sumber tegangannya ya. Maka ini sudah menjadi rangkaian seri. Nah, kita tahu bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan ya, rangkaian pembagi tegangan. Maka kalau dia rangkaian seri, arus yang melalui R1 dan R2 jika dia ini seri, maka ini adalah sama, arusnya adalah sama ya. Maka pertama kita harus cari arusnya karena arusnya adalah sama ya. Maka I sama dengan V per R ya. V-nya kita masih memakai 36 volt. 36 dibagi dengan R-nya. R yang kita miliki adalah 6 dan 3 ya. Kalau dia diserikan menjadi 9 kilo ya, maka ini menjadi 4 miliampere untuk arus yang melalui ya. Kemudian untuk VTH atau VC atau VA, misalkan ini VC ya, untuk VC ini sama dengan I dikali R ya. I nya sama dengan 4, R yang ada di sini adalah 3 kilo, maka dikali 3 kilo, maka ini sama dengan 12 volt arus yang ada di VC ini. Jadi kalau kita ukur, karena ini adalah ground ya, ground itu 0 volt, maka beda tegangannya antara C dan ground itu sama dengan 12 volt. Maka kalau kita ukur dengan menggunakan voltmeter, maka yang terukur adalah 12 volt ya, aproksimasi 12 volt. Atau dengan cara yang lain, menggunakan misalkan hukum KCL ya, current law, dimana saya ganti warna dulu, ganti warna. Oke. Nah, dimana di KCL arus yang masuk ke dalam percabangan itu sama dengan arus yang keluar melewati percabangan tersebut. Misalkan percabangannya adalah C ya, karena di sini adalah tegangan Theveninnya, tegangan antara titik ini dan titik ini ya. Maka arus yang masuk adalah misalkan I1, arus yang keluar adalah I2, dan misalkan ini adalah I3 ya. Maka I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, kita tahu bahwa I2 ini tidak akan bisa arus mengalir karena ini rangkaian terbuka ya. Maka I1 sama dengan I3. Nah, arus di I1 ini berapa ya? Arus antara titik, misalkan ini titik D ya.
maka kita gunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V per R ya. Jadi V di sini beda tegangan di antara D dan C ya. D dan C ini beda tegangannya, VD kurang VC per R pada lintasan tersebut ya. R1 sama dengan I3 V I3 ini ya, VC dikurang VB per R2 ya. VD kurang VC, VD nya sama dengan 36 volt 36 ya, 36 volt dikurang VC belum kita ketahui ya, karena VC ini yang menjadi tegangan Thevenin. VC per R1 adalah 6 sama dengan VC, tetap VC dikurang VB, karena B berada di ground 0 volt, maka dikurang 0 per R2. R2 nya adalah ini ya, 3 kilo. Maka kita eliminasi kita sederhanakan, sisa 2 di sini kalau dikali ke VC ya, maka 36 kurang VC sama dengan 2 VC ya. Maka VC sama dengan ini 3 VC sama dengan 36, maka VC sama dengan 36 per 3 sama dengan 12 volt. Jadi ini juga menjadi VTH. Jadi sama ya, VTH di sini dan juga VTH di sini sama 12 volt. Nah, sekarang kita sudah melihat ya RTH dan juga VTH. Nah, ketika kita sudah menemukan RTH dan VTH, maka kita sudah gampang mencari mungkin saya hapus dulu ini. Oke. Ini diodanya, kemudian ini bebannya. Oke. Nah, di sini VTH-nya 12 volt ya. R-nya tadi adalah 2 kilo. Ini 1 kilo untuk RR ya. Nah, karena kita memiliki dioda ideal, tidak memiliki barrier potensial, atau kita tiadakan 0,7 dan juga 0,3 ini ditiadakan karena ini sifatnya seperti konduktor saja ya. Maka kita akan mencari VL dan IL ya. Nah, untuk mencari VL dan IL sudah cukup sederhana. Nah, kita perhatikan bahwa ini sudah merupakan rangkaian seri ya. Artinya apa? Rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi karena ada resistornya ini dan juga ini, tegangan akan dibagi ke resistor 1 dan juga resistor 2 ya. Kemudian arusnya sama. Jadi arus yang melalui resistor 1 dan resistor 2 adalah sama ya. Maka I sama dengan V per R total ya. Maka V sama dengan 12, R total sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 miliampere, karena kita satuannya ini kilo ohm ya. Nah, kemudian untuk mencari V loadnya, ini I loadnya, V loadnya sama dengan, karena kita sudah memiliki arus ya yang melewati rangkaian tersebut, maka VL nya sama dengan I dikali R. Oke, ini menjadi 4 milliamps dikali R nya 1 kilo ohm, maka ini menjadi 4 volt ya untuk VL nya. Jadi cukup sederhana ya, cukup sederhana.
Nah, berbeda dengan ketika kita melakukan second approximation, ya. Kita mengibaratkan adanya hambatan potensial di dioda ini, ya, sebesar 0,7, ya. Ini bisa saya hapus dulu, ya. Oke, saya gambar kembali. Oke, misalkan di sini tadi 12 volt, ini 2 kilo, ini 1 kilo. Ini misalkan silikon, ya, silikon yang memiliki 0,7 volt tegangan bariernya, ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan sumber tegangan, ya, sumber tegangan misalkan di sini ada sumber positif, ya. Dia akan mengalir melalui dioda ini, karena dioda ini adalah forward bias, ya, karena positifnya ada di sini, positif ketemu positif, maka terjadi forward bias atau arus akan dialirkan melalui dioda tersebut. Nah, kemudian kita lihat ini adalah rangkaian seri, ya. Nah, pada rangkaian ini, ya, yang menjadi penyerap tegangan, ya, penyerap tegangan adalah dioda ini saja, ya. Sehingga di titik ini, ya, di titik ini tegangannya akan menjadi, karena ini 12 masuk ke sini, ya, 12, maka di titik ini akan menjadi 11,3 volt. Maka tegangan VL yang ada di beban adalah, karena ini 0 volt, adalah 11,3 volt, ya. Nah, kemudian kita akan mencari arus yang mengalir pada load tersebut, ya, IL sama dengan I sama dengan V per R, ya, di mana V sama dengan 11,3 dibagi dengan R. Nah, R di sini karena kita memiliki seri, maka kita harus tambahkan, ya. R sama dengan 2 tambah 1, 3 kilo ohm, ya, ini 11,3 volt, ya. Maka ini sama dengan 3,766, ya, miliampere, ya. Kalau kita ubah ke ampere tinggal dibagi 1000, ya, makin sama dengan 3,766 dikali 10 minus 3 ampere. Oke. Nah, kalau untuk third approximation, karena ini melibatkan bulk resistansi, ya, atau RB, ya. Jadi di sini hambatan potensialnya tadi ada 0,7, ya. Kemudian tegangan juga akan digunakan di RB ini, ya. Bulk resistansinya atau tegangan yang bersumber dari bahan semikonduktor tersebut, ya. Jadi ini sudah diinkludkan di dalam dioda, ya, kalau kita menggunakan third approximation. Tapi pada umumnya ini sangat kecil nilainya, RB-nya ini sangat-sangat kecil. Jadi ada ketentuannya bahwa untuk RB itu, ya, RB itu harus ini, ya, harus diabaikan, ya, apabila lebih kecil dari 1/100 dari RTH-nya, ya. Kalau
lebih kecil dari 1/100, bayangkan 1/100 lebih kecil masih, ya, maka ini ditiadakan. Maka kebanyakan ini ditiadakan untuk third approximation. Jadi untuk kalau dia ditiadakan maka digunakan aproksimasi yang kedua, yaitu menggunakan ini 0,7 dan juga 0,3. Tapi nanti kalau ditentukan bulk resistance-nya misalkan 0,23, ya, 0,23 kalau tadi RTH-nya, ya, RTH-nya sama dengan 2 kilo, maka ini sudah lebih kecil, ya, sudah lebih kecil, maka ini tidak perlu digunakan RB-nya, ya. Jadi tinggal menggunakan second approximation, ya. Tapi kalau dia sudah lebih besar maka ini harus dijumlahkan ke jadi hambatan total nanti, ya, barrier potensial total yang ada di dalam dioda. Oke. Jadi ini summary-nya, ya. Kita lihat di sini. Jika dia dioda ideal, maka tidak perlu untuk mencapai tegangan tertentu agar arus bisa lewat, ya, karena memang dia sebagai konduktor di sini. Ya, jadi tidak ada hambatan, langsung saja mengalir, ya. Nah, kalau dia dioda yang dioda pendekatan kedua atau sering dikatakan sebagai praktikal. Jadi di prakteknya menggunakan 0,7, ya. Untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Nah, kalau dia 0,7 maka arus akan melewati. Sebelum 0,7 tidak akan bisa, ya. Kemudian dengan bulk potensial, karena di dalam dioda juga masih ada hambatan, jadi dia agak miring seperti ini, ya. Dia agak miring seperti ini. Kemudian ini adalah sirkuitnya, ekuivalennya. Kalau dia sebagai konduktor bisa sebagai switch, ya, sebagai switch yang tanpa memiliki hambatan potensial, ya. Kemudian kalau dia second approximation menggunakan 0,7, kemudian third approximation menggunakan RB dan juga hambatan potensialnya. Jadi contoh sirkuitnya sudah kita lihat, ya, seperti ini, ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya, ya, akan saya berikan tugas, tapi nanti akan saya upload, ya, di e-course. Oke, sekian dan terima kasih.